Kita sampai di tips and trick menjadi penulis religi. Yang pertama adalah tentukan tema. Temanya mau apa nih? Yang tentunya temanya yang berhubungan dengan agama. Bukan. Iya gitu. Tapi temanya yang merajuk ke Islami atau lainnya gitu lah, Rek. Ya karena aku Islami ya di sini ya. Jadi aku banyak Islami aja ya. Misalnya cinta dalam diam. Zik. Wanita idaman lain. What? Bisa poligami. Poligami, perjodohan. Tema cinta di pesantren, asik. Terus cinta pertama anak santri, atau bisa cinta Kang Ustadz, oh my god. Nah gitu deh. Dan setelah kita menentukan tema ya, kita sudah milih tema, kita tentukan pendamping tema, genre. Kita harus milih genre apa nih yang mau kita buat di novel kita. Misalnya religi X thriller, misteri seperti novel saya yang Maryam, Promised, nggak apa-apa ya. Atau religi X kedokteran, seperti cerita saya di Rawa, promosi lagi. Atau bisa religi X mafia, religi X horror, religi X teen. Kalau religi teen itu kayak karyanya Bunda Asmana, dia itu loh, Cahaya Cinta di Pesantren itu. Masuklah, kalian bisa belajar di novel itu. Dan selanjutnya adalah tokoh. Kita menggambarkan tokoh utama, karakternya seperti apa, bentuk fisiknya seperti apa, kelebihan dan kekurangannya itu apa. Lalu setelah menentukan tokoh utama, kita menghadirkan tokoh pendamping. Tapi tokoh pendamping ini harus punya fungsi di novel. Jangan cuma asal nempel, dia nggak guna. Jangan, itu menambahi beban pikiran pembaca, ini siapa lagi, punya siapa ini, apa nih gunanya nih gitu. Jadi tokoh pendamping itu harus punya fungsi, punya andil di dalam novel. Seperti ya tokoh pendampingnya itu di novel Dear Awo itu Aisyah. Nah fungsinya apa, dia itu sahabat Naira, seperti itu. Zik. Oke, lanjut. Konflik pemicu. Konflik pemicu itu konflik yang bisa diikuti dari awal sampai klimaks, puncak konflik. Ya, misalnya gini loh contohnya. Kita ambil cinta dalam diam ya. Konflik pemicunya itu ternyata pria yang kita cintai mencintai sahabat kita. Nah, itu sudah jadi konflik pemicu. Konflik ini, kita kan yang salah ya. No. Cinta nggak salah. Manusia jadi ribet. Cinta kan fitrah ya. Kita nggak tahu kalau pria yang kita cintai itu ternyata mencintai sahabat kita. Dan sahabat kita juga mencintai pria itu. Mampuslah kau. Nah, ternyata ada satu hal yang membuat kita sama pria itu bersatu. Jadilah konflik lainnya gitu loh, Re. Paham kan ya? Jadi konflik percikan, pemicu konflik yang lebih besar. Begitu. Selanjutnya, alur kalian harus menyiapkan outline. Kenapa outline dibutuhkan? Karena untuk menghindari stuck di jalan, untuk menghindari cerita kemana-mana, menyabang ke sini, menyabang ke sono, ngabur ceritanya, itu untuk menghindari cerita itu. Jadi kalau buat outline kayak part 1 pertemuan, part 2 apa ya, konflik pemicu bisa seperti itulah, Re. Nanti aku mau bikin video khusus outline deh ya. Oke, fix, kita lanjut ending yang membekas. Kalau di novel religi itu nasib tokohnya tuh bukan spotlight-nya di novelnya, tapi ilmu dan hal positif yang membuat berkesan. Seperti contohnya ya, nggak harus menikah dan punya anak, happy ending itu nggak harus menikah dan punya anak, atau bisa berpisah secara baik-baik.
meninggal husnul khotimah. Itu juga happy ending. Hello, baru tahu ya. Jadi nggak harus tuh menikah dan punya anak tuh udah mainstream banget, tau gak? Mikir nggak sih kayak gitu? Setiap novel kok ya menikah dan punya anak, menikah dan punya anak. Padahal menikah dan punya anak itu bukan ending sebenarnya. Jadi apa itu sad ending di novel religi? Nggak ada, men. Selama kita, sebentuk apapun endingnya ya, selama kita bisa menebarkan ilmu, pembaca bisa mengambil kebermanfaatan dari novel kita, itu happy ending. Sudah paham? Oke, kita lanjut. Tips tambahan. Tips tambahan untuk menulis novel religi itu nggak perlu kalian menulis banyak sekali hadis, itu nggak perlu, seperlunya saja. Dan kalau pendapatku ya, nggak harus kalian mengcopy hadis beserta tulisan Arabnya ke novel kalian. Kalau menurut aku itu ganggu estetik dari novel. Selain itu terkesan menggurui. Kalau mau tidak terkesan menggurui, kalian bisa menulis tafsirannya saja. Itu tentunya dengan kalian mempelajari hadis tersebut di banyak sumber, oke? Jangan cuma sumber internet aja, di banyak sumber. Jadi jangan sampai kalian kayak memindahkan hadis ke novel kalian. Kalau menurut aku ya, it's not a good. Meskipun good, tapi kalau buat aku enggak a good. Ya karena itu kayak minter nih loh, terlalu menggurui loh, kalau menurut aku ya. Oke, kalian bisa menulis tafsirannya saja atau tulisannya saja, ya nggak apa-apa. Atau menurut kalian tafsirannya versi bahasa kalian tapi dengan tujuan, dengan maksud dan pesan yang sama, begitu. Understand? Oke, lanjut. Terus tips tambahan lainnya adalah cari cari kisah-kisah zaman Nabi. Kisah-kisah zaman Nabi ini yang berhubungan dengan cerita kalian ya. Kalau misalnya cerita kalian tentang cinta dalam diam, ya kisahnya Ali dan Fatimah gitu. Atau romantis pasangan halal, bisa kita belajar dari kisah-kisah Nabi Muhammad dan istri-istrinya. Berceritalah, menulislah seperti kalian menceritakan diri kalian sendiri. Jujur, sejujur-jujurnya. Karena hal itu yang bikin touch your heart, touch pembaca, menyentuh gitu loh, Jadi kalau misalnya gini ya, kayak buku diari gitu loh. Ya Allah, aku mencintai dalam diam seorang pria bernama Wildan Firdausi. Dia sangat tampan dan juga beriman. Oh sayangnya Allah, ternyata dia mencintai wanita lain. Kayak curhatan loh, ceritakan diri kalian sendiri kok loh, Itu yang bikin pembaca tersentuh. Itu yang bikin pembaca masuk ke dalam cerita. You got it? Masuk Eko. Masuklah. Tadi aku bilang banyak mempelajari perkataan Islam ya, Arab ya. Oke, good. Itu adalah tips tambahan lagi, yaitu pelajari banyak istilah-istilah dalam bahasa Arab untuk memodifikasi diksi. Seperti biasanya kalau nulis Allah Subhanahu wa taala kan Allah SWT, jadi bisa Allah Azza wa Jalla, atau pernyataan cinta seperti I love you diganti jadi ana uhibbuka fillah, bisa. Tips tambahan lainnya yang terakhir adalah hadirkanlah kisah yang berkesan, menarik, dan punya keunikan sendiri. Kenapa harus unik? Ya karena untuk menjadi daya tarik kalian. Seperti halnya keunikanku dan keunikan Imam Madani itu beda.
Lain lagi dengan keunikan Meliana, itu beda. Itu yang menjadi hal menarik. Itu yang membedakan kita bertiga. Oke, you got it? Paham kan? That's right. Nah, kita akan sampai di penghujung acara. Membicarakan menulis novel religi ya. Kenapa sih nggak novel yang lebih banyak digemari seperti teen fic, fanfic, atau roman, atau yang plus-plus? Kenapa sih? Alasannya cuma satu, yaitu punya kemanfaatan di dunia dan paling utama kemanfaatan di akhirat. Ketika kita menyebarkan satu kebaikan terus diikuti semua orang, pahala itu juga ikut kepada kita, bahkan sampai raga kita dilahap oleh tanah. Bayangin gak sih punya pahala jariah meskipun kita sudah meninggal, tapi pahala itu masih cengkring kecelengan pahala kita. Bayangin coba, asik kan? Terus waktu pertimbangan di akhirat nanti ya, dosa pahala kita lebih berat daripada dosa kita, karena kita menjadi penulis religi yang membawa kebermanfaatan bagi banyak orang. Sering masuk surga, amin. Untuk menjadi penulis religi itu nggak harus kalian anak ustadz, nggak harus kalian lulusan pesantren, nggak harus kalian itu bersih dan suci, nggak harus kalian itu manusia mulia, gak punya dosa, gak harus. Whoever you are, you can be part of dakwah. Selama itu hal positif, lanjut, niatkan, luruskan niatnya, dan eksekusi segera. Oke? That's it. Mari sinau bareng. Jadi semoga video ini meskipun gak banyak, tapi bisa kalian ambil ilmunya, kalian terapkan ilmunya, dan bermanfaat buat kalian semua. Amin. Jadi aku mau pamitan sekarang. Jazakumullahu khairan. Semoga bermanfaat ya. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.